Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105.7 FM. Sahabat Petra yang terkasih, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, edisi hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025. Bagaimana kabar sahabat Petra saat ini? Semoga pagi ini kita bisa tetap merasakan dan bisa menikmati serta bisa melihat bahwa Tuhan begitu dekat dan Tuhan begitu mengasihi kita. Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto, kita akan mengawali hari kita. Kita akan mengawali setiap aktivitas kita saat ini dengan merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema, yaitu merasakan berkat dari iman, yang didasarkan dari firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 21. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Roh-Nya yang kudus. Begitu banyak berkat yang kami rasakan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika pagi ini Tuhan membangunkan kami dan menganugerahkan hari baru atas hidup kami percaya itu adalah anugerah yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan. Bukti bahwa Engkau mengasihi, bukti bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama hendak mengawali hari kami dengan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, memenuhi dan berkuasa atas diri kami. Karena kami tahu, jika kami hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri, mengandalkan pikiran kami sendiri, kami akan jauh dari mampu untuk bisa menangkap kehendak-Mu itu. Dan ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya merenungkan firman-Mu saja, tetapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mau dan berjuang untuk mewujudkan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan ya Allah perenungan firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi ini tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan ayat 21, yang demikian sabda Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu
bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sih yang tidak senang kalau kehidupannya itu menerima berkat? Saya yakin semua dari kita pasti akan merasakan senang ketika hidup kita dipenuhi dengan berkat. Apalagi ketika Tuhan dengan sendirinya menjanjikan berkat itu dalam kehidupan kita, bahkan mengabulkan setiap apa yang kita minta, seperti yang tadi dituliskan di dalam 1 Yohanes 5, pasti kita merasakan kesukacitaan yang luar biasa. Jangankan kok kita mendapatkan berkat, wong kita saja seringkali berdoa meminta berkat kan. Nah, kalau berkat itu datangkan dalam kehidupan kita, ya pasti kita akan merasa senang. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Tuhan mengatakan Ia mengabulkan setiap doa kita, doa yang seperti apa? Atau hal seperti apa yang kemudian dikabulkan oleh Tuhan? Nah, dalam 1 Yohanes 5 ini dikatakan bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali mengatakan bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita kalau Ia mengabulkan doa-doa kita menurut kehendak kita. Kita membuat standar bahwa berkat Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak kita. Padahal Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tuhan justru menjanjikan bahwa semua doa kita akan dikabulkan jikalau kita menurut sesuai dengan kehendaknya, menurut sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah. Ada perbedaan perspektif, perbedaan cara pandang antara doa menurut kehendak kita dan doa menurut kehendak Allah. Kehendak Allah kita tahu bahwa pasti bukan sesuatu yang buruk. Kehendak Allah pasti sesuatu yang baik, karena Ia menghendaki sesuatu yang baik atas kehidupan kita. Hanya saja Ia tidak berjalan menurut kehendak kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu, berdoa sesuatu, ketika itu dalam takaran Allah tidak sesuai dengan kehendaknya, ya jangan menggerutu, atau kita kemudian jangan ngambek gitu. Jangan kita kemudian marah-marah bahwa wah, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak mencintai saya, katanya Tuhan mendatangkan berkat atas saya, tapi nyatanya apa? Ada perspektif dari Allah yang mau kita pakai, bahwa doa itu dikabulkan menurut kehendaknya. Ada standar kehendak Allah yang mau dipakai, bukan standar kehendak kita. Sehingga ya mari kita dengan legowo, dengan perasaan yang terbuka, dengan hati yang terbuka, kita menikmati berkat menurut kehendak Allah. Kita berikan porsi kepada Allah supaya Ia bekerja dalam kehidupan kita menurut kehendaknya. Maka itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Yang harus kita lakukan apa? Ya menerima berkat itu, segala sesuatu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita itu adalah berkat. Kita beriman kepada Allah, maka Allah mendatangkan berkat itu kepada kita. Hanya saja ya perlu legowo. Mungkin berkat itu kita tangkap sebagai sesuatu yang, oh ini bukan berkat bagi saya, ini adalah sesuatu yang buruk bagi saya. Tunggu dulu. Dalam momen itu mungkin kita merasakan bahwa sesuatu itu buruk pada kita. Tetapi dalam sesuatu yang lain, dalam perjalanan kemudian, mungkin kita akan bisa menangkap bahwa oh ternyata memang sesuatu yang saya anggap buruk ini pada akhirnya mendatangkan berkat dalam kehidupan saya. Berikan porsi yang terbaik untuk Allah dan bukalah hati kita untuk menerima berkat dari Allah tersebut. Lalu yang kedua adalah, Tuhan juga mengatakan bahwa dunia ini jahat, tetapi kita tidak diperkenankan untuk berbuat dosa, sekalipun dosa itu tidak mendatangkan maut.
Kan dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi dengan jelas 1 Yohanes 5 mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Allah, anak-anak Allah, orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa. Artinya bahwa mau dosa yang mendatangkan maut ataupun dosa yang tidak mendatangkan maut, keduanya harus sesuatu yang kita hindari. Lalu apa itu dosa? Dosa yang seperti apa yang harus kita hindari? 1 Yohanes 5 juga mengatakan di akhirnya, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sahabat Petra yang terkasih, kalau zaman dulu kita mungkin berpikir bahwa berhala itu adalah patung, bentuknya patung, atau berhala itu bentuknya pohon besar yang kita kemudian mengkultuskan sesuatu itu, benda itu yang kemudian kita menyembahnya, dan benda itu mengalahkan Allah begitu. Itu mungkin zaman dulu begitu. Zaman bangsa Israel yang Allah melarang bangsa Israel untuk membuat patung karena itu menjadi berhala bagi mereka. Tapi dalam kehidupan kita sekarang, kalau kita mau sadari, berhala kita itu ada banyak sekali. Berhala artinya sesuatu bisa berbentuk orang, bisa berbentuk barang, bisa materi, bisa non-materi, yang kemudian menghalangi kita untuk datang kepada Allah, bahkan menggantikan Allah sebagai sesuatu yang jauh kita percayai di luar diri Allah. Atau seolah-olah bahwa apa yang kita sembah itu sebenarnya bukan Allah, tetapi sesuatu materi atau non-materi yang kemudian menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Ada banyak contohnya, misalnya. Ya, contoh yang bisa kita tahu saja misalnya. Kita mengidolakan seseorang. Nah, kita mengidolakan seseorang, pokoknya apapun yang orang katakan itu pasti baik. Kita nggak memilah lagi yang dikatakan orang itu sesuai atau tidak dengan Allah, sesuai atau tidak dengan kehendak Dia. Tetapi yang kita tahu adalah, saya mengidolakan Dia, Dia adalah yang terbaik, maka apapun yang Dia katakan pasti benar. Nah, berarti dalam titik ini kita sudah mengidolakan atau berhalakan seseorang itu. Dan kita sudah menjauhkan diri kita dari Tuhan dengan berhala yang kita ciptakan sendiri, yaitu idola kita. Atau kalau dalam bahasa yang lain itu, berhala itu disebut sebagai idolatri. Kita mengidolakan sesuatu, mendambakan sesuatu, melebihi kedambaan kita dengan Allah. Atau mungkin juga dalam bentuk yang lain, yaitu materi, misal uang atau harta. Harta kalau dalam situasi yang sekarang ini kan, semua orang seolah-olah hidup harus memperebutkan uang. Semua orang harus berebut uang, semua orang harus berebut materi. Bahkan sampai di titik di mana ketika kita mau memperjuangkan materi, memperjuangkan uang dalam hidup kita, itu justru menjauhkan kita dari Allah. Allah bukan lagi sebagai tujuan hidup kita, tetapi uang itu yang menjadi tujuan hidup kita. Kita akan melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang itu. Nah, pada titik ini, kalau kita sudah berorientasi, berpikir seperti ini, maka pada saat ini pun kita juga sedang menciptakan berhala kita sendiri, yaitu uang atau materi yang kita punya. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah memang mendatangkan berkat. Tetapi berkat itu bukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita, tetapi berkat yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan lagi, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita dituntut dan kita diajak untuk waspada dengan segala berhala. Berhala yang kita ciptakan sendiri, pengidolaan kepada seseorang atau sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah. Mari kita menilik dalam kehidupan diri kita. Menilik pada kedalaman hati kita. Apakah kita benar-benar tidak mempunyai berhala dalam hidup kita? Ataukah kita justru menciptakan banyak berhala yang akhirnya menghalangi kita untuk berjalan di dalam kehendak Allah? Tuhan memberkati. Amin.
Mari bersama kita mengakhiri renungan embun pagi saat ini dengan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak yang begitu Engkau kasihi. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak yang lahir daripadamu. Dan kami juga bersyukur Engkau menjanjikan berkat bagi hidup kami. Engkau mengabulkan setiap doa yang kami minta. Tetapi kami seringkali salah persepsi. Kami berpikir bahwa berkat dan doa yang Tuhan kabulkan itu harus menurut kehendak kami. Tetapi kami lupa bahwa semuanya itu harus seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk membuka hati kami menerima berkat dan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami boleh kami nikmati di dalam iman kami kepadamu. Demikian juga ajar kami untuk kami bisa menghindari pemberhalaan-pemberhalaan yang kami ciptakan sendiri, supaya kami bisa berjalan di dalam kehendak-Mu dan kami bisa dekat dengan Engkau, bukan malah menjauhkan diri kami dari-Mu oleh karena berhala yang kami buat. Bapa dalam surga, saat ini kami mau menyerahkan setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami saat ini. Kami yang harus mengurus rumah, melakukan berberes rumah, ataupun kami yang harus bekerja, memulai usaha, ataupun kami yang sekolah dan melakukan berbagai tanggung jawab kami yang lain, kiranya Engkau yang hadir memberkati kami, supaya dalam segala aktivitas kami tetap memuliakan Tuhan dan kami tetap menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan ya Allah kehidupan kami serahkan perjalanan iman kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita pada hari ini, edisi Selasa 14 Januari 2025. Oleh karena itu, saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri. Selamat beraktivitas, selamat melakukan segala kesibukan hari ini, dan jangan lupa untuk mengasihi orang hari ini. Tuhan memberkati.